kedudukan amil zakat itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Atau sejauh mana kewenangannya? Tadi kalau disebut Ustaz Sarwat itu kalau untuk mengentaskan kemiskinan itu kejauhan begitu. Itu misi mulia yang tapi kejauhan begitu. Itu sebenarnya bukan tugas dari amil zakat begitu. Tapi hari ini kedudukan amil zakat itu bagaimana? Karena dia kan punya wewenang untuk mengelola zakat itu. Sebenarnya dia itu wakil dari mustahik atau wakil dari muzaki, atau dia itu memang wakil pemerintah yang boleh untuk mengelola dana zakat itu. Seperti apa Ustaz? Oke. Mungkin begini Pak ya. Kalau hari ini kita bicara amil Pak ya, kan kita di Indonesia ada istilah badan amil zakat, ada istilah lembaga amil zakat. Mungkin sebelum kita bicara mengenai wewenang amil itu, kita patutnya bicara mengenai siapa sebenarnya amil itu. Karena Ibnu Hazm pun bilang begini Pak, di dalam kitabnya laisa kullu man qala inni amil bahwa amil. Tidak ada yang ketika ada orang bilang saya amil terus lantas dia jadi amil. Justru Pak, problematika zakat di Indonesia pertama kali kalau menurut saya itu problemnya malah diamil. Diamil zakatnya. Iya. Oke. Indonesia Pak, uniknya itu karena kita ini katanya kan bukan negara kafir ya Pak ya, tapi juga bukan negara Islam kan, makanya ada yang bilang negara bukan-bukan. Negara yang bukan-bukan begitu. Iya. Dan zakat itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sebenarnya domain siapa? Kita kan nggak jelas dari sini. Sampai ada amil kok swasta itu ya kita. Amil kok swasta. Oke. Itu hanya ada di Indonesia barangkali. Antum kalau ngelihat dari sejarahnya, amil itu kan sebenarnya punya wewenang. Dia itu boleh menyita harta. Kalau ada orang nggak bayar zakat, kok dia itu kok ketahuan itu hartanya disita. Kalau hari ini orang boleh nyita harta itu apakah dia itu boleh siapa saja atau orang yang punya tugas khusus? Maka ini nih Pak, kita yang patut kita benahi sebenarnya bukan masalah zakat kita, itu malah sebenarnya masalah amil. Hari ini Pak, amil kok sampai rebutan muzaki itu kita. Bapak kalau nanti lebaran atau puasa itu di beberapa perkantoran itu amil jajar Pak. Yuk zakat di kita yuk zakat di kita yuk, kan gitu Pak ya. Ini zakat kok kayak seolah-olah kok disuruh, bukan disuruh, tapi kok kayak diiklankan. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang amil ini setelah adzan insyaallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita. Kita tadi barusan mendengarkan adzan Isya gitu ya. Kalau ada sebenarnya harusnya ada iklan juga gitu ya, jeda iklan begitu. Karena pembahasan kita terakhir tadi zakat kok diiklankan begitu. Silakan Ustaz. Iklan zakat. Iklan zakat. Silakan Ustaz Hanif. Oke. Begini Pak, amil itu dia tugas mulia. Tetapi tidak setiap orang yang bilang saya amil berarti dia otomatis amil. Kita berangkat dari pernyataan para ulama. Pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau dalam kitabnya Al-Um bilang begini Pak, wal amiluna 'alaiha man wallahul wali qabdaha. Disebut amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa, oleh wali untuk mengambil zakat. Berarti dia wakil dari siapa? Pemerintah. Kalau wakil dari pemerintah, maka orang yang jadi amil itu Pak, itu boleh kamu nggak bayar zakat, seakan sita. Kalau amil kok swasta, boleh nggak nyita zakat? Nggak boleh. Ya Pak ya. Ini yang nanti kita akan bicara mengenai amil aslinya bagaimana, terus amil hari ini bagaimana, dan wewenang amil yang seluas itu kalau hari ini kok swasta bagaimana? Oke Pak ya. Makanya orang itu kalau hari ini Pak, kalau jadi amil itu bayar zakat tuh nggak gini, kamu wajib zakat, tapi nggak, Pak bayar zakat ke kita dong. Ini kan kebalik Pak. Padahal zakat itu wajib, ya Pak ya. Bahkan di zaman Abu Bakar orang yang bayar zakat itu diperangi Pak. Yang tidak. Kalau sekarang amil swasta itu berani nggak memerangi orang nggak bayar zakat? Ya Pak ya. Saya akan lanjutkan. Bahkan kalau tadi saya sebut Ibnu Hazm ini kebetulan beliau bilang begini, waqatit tafaqal ummatu. Ulama umat itu bersepakat ala annahu laisa kullu man qala ana amil amilan. Yang bilang saya amil itu enggak selalu dibilang apa? Amil. Kenapa? Karena begini, fa kullu man amila min ghairi ayyuwallihil imamul wajibatu ta'atuhu.
setiap orang yang tidak diangkat oleh imam atau penguasa yang wajib ditaati, maka falaisa minal amilina 'alaiha, maka bukan termasuk amil. Bahkan para ulama nanti Pak, di Indonesia pun MUI sudah mengeluarkan hal yang sama. MUI dalam fatwanya Pak menyatakan begini, amil zakat ini fatwa tahun 2011 nomor 8 dikatakan bahwasanya amil adalah A, seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau B, seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dan ini oleh ulama-ulama ini juga dikatakan iya itu benar, yang begitu yang disebut dengan amil. Maka sebenarnya kalau pertanyaannya sebenarnya amil itu wakil siapa? Ya kita bisa bilang sebenarnya wakil dari pemerintah. Sebagai orang yang berkewajiban mengentaskan kemiskinan. Salah satu instrumen pengentasan kemiskinan adalah apa? Zakat. Meskipun Pak sebenarnya pemerintah juga sudah menganggarkan APBN untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kalau tidak salah Pak tahun 2019 itu nilainya saja itu sekitar 150-an T. T itu apa? Triliun untuk mengentaskan kemiskinan. Maka kalau zakat itu kok menjadi pengentas kemiskinan satu-satunya? Ya enggak. Kan gitu Pak ya. Karena domainnya aslinya domain pemerintah, kewajiban pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk memelihara kemiskinan. Karena kadang-kadang ada istilah yang cukup menarik. Orang-orang miskin dipelihara oleh negara. Makanya orang miskin itu masih ada karena apa? Dipelihara ya Pak ya. Jadi awet ada terus begitu kan selalu dipelihara. Bahkan hari ini ada yang bilang kemiskinan itu di Indonesia alhamdulillah menurun. Menurun dari bapaknya. Menurun ke anaknya ya Pak ya. Dari anaknya nanti ke cucunya. Nah, ini begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai amil sebenarnya yang paling utama itu yang perlu kita benahi malah siapa amil itu. Oke Pak ya. Karena nanti kalau kita bicara amil, nanti kita bicara mengenai boleh enggak menginvestasikan uang zakat, kita akan lihat dari 3 sisi. Boleh atau tidak menginvestasikan uang zakat atau menggunakan buat usaha produktif uang zakat, kita lihat dari 3 sisi. Sisi pertama adalah sisi mustahik. Sisi kedua adalah sisi muzaki, sisi ketiga adalah sisi amil. Yang pertama yang disepakati ulama tak boleh adalah dari sisi muzaki atau orang yang berzakat. Orang yang berzakat atau wajib memberi zakat itu tak diperbolehkan untuk memproduktifkan, menginvestasikan uang zakatnya. Kenapa? Karena kewajiban dia bukan menginvestasikan tapi membayar ya Pak ya. Maka kalau orang ini, Pak Ustadz saya punya zakat kewajiban saya itu 20 juta. Kalau saya kasih ke orang miskin nanti dia langsung habis Pak Ustadz. Kalau saya buat usaha gimana? Kamu nggak punya kewajiban itu. Kamu kewajibannya 20 itu bayar. Kalau kamu buat usaha berarti belum bayar ya Pak ya. Berarti kalau orang yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan. Dikatakan keluar kalau sudah pindah. Kalau belum pindah berarti belum keluar. Meskipun niatnya mulia. Niatnya mulia. Maksudnya orang miskin ini kalau saya kasih nanti dia nanti habis buat macam-macam. Ya itu bukan tugas kalian. Orang zakat berarti wajib mengeluarkan. Yang kedua, kalau yang menginvestasikan itu adalah orang yang menerima zakat. Orang miskin misalnya. Ya Pak ya, dia buat investasi, buat usaha. Boleh atau tidak? Sepakat boleh. Kenapa? Karena itu duitnya. Ya Pak ya, Bapak ini bayar ke miskin nih 20 juta. Terus dibuat usaha, boleh? Boleh. Bahkan ulama juga membolehkan begini. Kalau dia usahanya bakso Pak, Bapak bayar zakatnya itu enggak uang tapi gerobak bakso, asal diberikan kepada yang berhak itu boleh. Berarti itu pertanyaan pertama tadi kita tentang zakat produktif bahwa disesuaikan dengan kebutuhan mustahiknya begitu. Ya, nggak masalah. Yang penting miliknya bukan milik orang yang berzakat tapi milik orang yang menerima zakat. Karena lagi-lagi kalau Ustaz Sar tadi bilang ini orang yang berzakat itu kan niatnya mulia, uang zakatnya dikumpulin dibuat usaha, orang miskinnya suruh kerja ya Pak ya. Nanti ini uang siapa? Kan kamu biar tidak miskin kan kerja tuh. Ya udah tugas zakat nggak itu Pak.
Kalau mau tugas mulia yang lain silahkan, tapi wajib dibayarkan zakatnya, ya Pak ya. Oke ya. Maka kalau ada orang kaya bikin pabrik, kok ini uang zakat saya yang kerja adalah orang miskin? Pertanyaannya, orang miskin dikasih zakat atau dia suruh kerja? Ya kalau suruh kerja, kan gitu ya, berarti dia tidak diberi zakat dong. Oke Pak ya. Ini yang ketiga, ini yang jadi perdebatan. Kalau yang menginvestasikan adalah amil. Sebenarnya amil boleh nggak sih menginvestasikan? Sebenarnya begini Pak, amil itu sebenarnya dia cuma sebagai perantara saja antara orang yang berkewajiban membayar zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan dia sebagai perantara sebenarnya tidak ada keharusan untuk beristihad lebih dari sekedar apa? Mengantarkan uang itu. Oke. Itu defaultnya, normalnya begitu. Normalnya begitu. Karena dia cuma wakil dari pemerintah. Nih kamu zakat. Kan gitu Pak ya. Ya udah, mana zakatku? Cuma kadang-kadang amil itu mau jadi wakil dari mustahik, Pak. Wakil dari orang miskin. Orang miskin pengen makan enak sudah diwakilin, ya Pak ya. Orang miskin punya mobil udah diwakilin. Ini kadang-kadang kan jadi wakil rakyat begitu ya. Rakyat pengen punya rumah yang bagus, udah diwakilin sama wakilnya. Ini kan jadi masalah nih. Karena begini, logika amil itu selalu begini. Saya pengen mengentaskan kemiskinan, maka saya kasih usaha. Kadang-kadang bener Pak, dikasih kambing 10. Bagus dibuat usaha. Cuma sayangnya amil lagi-lagi begini, kalau saya kasih begitu Pak Ustadz, nanti kambingnya dijual. Terus kenapa kalau dikasih kambing kok kambingnya dijual kok nggak boleh? Toh itu harta-harta dia. Tapi kan tetap miskin. Ya sudah. Emang kenapa? Kan gitu ya. Lah ini kadang-kadang amil itu kadang-kadang kalau saya bilang itu offset. Offsetnya begini, bagus sih sebenarnya. Makanya kalau pertanyaan sebenarnya kalau sudah diinvestasikan itu uang zakat uang siapa, atau sebenarnya kalau uang bayar zakat kepada amil itu uang siapa? Ya kalau wakil itu Pak berarti uang dia atau bukan? Bukan. Ya bukan. Berarti kalau orang bayar zakat ke amil berarti uang amil atau bukan? Bukan. Ini yang sebenarnya harus difahami oleh amil, bahwasanya kalau orang bayar zakat ke amil itu bukan uang amil. Kalau bukan uang amil berarti tidak terserah amil. Tapi kadang-kadang begini Pak, memang pinternya amil karena lagi-lagi gara-gara swasta. Kalau swasta berarti mereka ada apa? Ada berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka kadang-kadang amil itu Pak, lucunya itu sikut-sikutan satu dengan yang lainnya. Ya Pak ya. Kita udah dapat berapa? Oh itu orang kaya, itu bagian saya. Kan gitu Pak ya. Makanya yang dilihat itu Pak bukan bagaimana mendistribusikan, tapi bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau nanti diberikan itu dikasih stempel. Oh ini dari saya loh ya. Kan gitu Pak ya. Ini nih kadang-kadang nih berangkat dari sesuatu yang salah, keluarnya pasti nggak benar. Ah ini gimana dong? Ya gimana ya. Tapi aslinya begitu aslinya. Saya garis bawahi gini Ustaz. Tadi itu bahwa amil zakat itu pertama adalah normalnya itu wakil dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, dana dari muzaki itu sebenarnya sudah langsung berpindah ke mustahik. Jadi kalau diamil itu hanya perantara saja, lewat saja. Ya sebenarnya sih kalau langsung pindah sih nggak harus sih. Maksudnya ya, kalau seorang pemimpin itu Pak memang tergantung kira-kira orang yang mustahik itu bagusnya gimana. Kadang-kadang ada yang agak dipending dulu, mempending pembayaran zakat kepada orang berhak itu kadang-kadang boleh. Tergantung ijtihadnya dari imam. Imam itu maksudnya pemerintah. Oh yaudah kita kasihkan agak nanti saja. Nanti itu maksudnya bukan berarti diinvestasikan, tapi agak dipending dulu itu nggak masalah. Karena Nabi dulu pernah juga kejadian bahwasanya Nabi itu ada sahabat Nabi datang kepada Nabi masih membawa suatu alat untuk menandai onta zakat. Kalau menandai onta zakat berarti tidak langsung didistribusikan. Itu kalau dalam beberapa kasus nggak masalah. Oke, maksud saya begini. Kalau amil itu boleh untuk berijtihad menahan dana zakat yang harusnya langsung diberikan ke mustahik itu ditahan dulu begitu saja. Lalu kenapa tidak boleh dia itu berijtihad untuk menginvestasikannya itu Ustaz, mengelolanya sama-sama ijtihad begitu. Dan didasari dengan niat yang baik begitu kan. Ini kalau saya endapkan saja, saya kumpul-kumpulkan saja bisa berkurang lama-lama ini. Baiklah kalau diinvestasikan. Toh juga saya punya tim untuk mengelola investasi itu. Jadi ibaratnya
ya pasti untung lah Pasti begitu untung, kira-kira. ya. Begini, Ustaz Sarwat mau ngasih antum 10 juta. Tolong dong kasihkan Wildan dari tempat Ustaz Sarwat, dari saya ya. Nanti tolong kasihkan ke Wildan. Terus uang 10 juta saya bawa. Oke. Berarti uang itu uang saya ada uang Wildan. Uang Wildan. Tapi kalau saya bilang, Wildan ini orangnya suka belanja online nih. Kalau saya kasih nanti duitnya habis. Ya sudah, saya pegang dulu, saya investasikan deh. Nanti kalau Wildan mau nikah, ini mau saya kasih. Pertanyaannya Pak, itu sebenarnya kalau saya nggak izin sama orang yang harusnya menerima, itu boleh nggak sih Pak? Ya kalau meskipun saya selalu melogikakan begini. Ada orang nih Pak nitip, Pak tolong dong beliin nasi padang ya Pak ya, pakai rendang, pakai begini. Tolong nih Wildan, tolong beliin. Wildan ke nasi padang. Terus sampai nasi padang begini. Ini Ustadz Hanim ini kalau kebanyakan makan yang berlemak ini bahaya. Ya sudahlah, saya ganti ke warteg aja lah gitu ya. Yang sehat-sehat. Terus datang nih bawa, loh nasi padangnya mana? Terus antum bilang, kan bagusnya ini yang warteg aja kan gitu ya. Berarti wakil yang model begitu boleh gak sih? Hah? Ya kalau izin boleh Pak ya. Makanya para ulama bilang ini, apa namanya, amil itu apa namanya, kewajibannya itu amanah, tidak wilayah, bahasa Arabnya begitu. Amil itu bahkan imam itu sendiri Pak, itu kewajibannya itu amanah bukan wilayah. Wilayah itu artinya menguasai. Dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa Arabnya itu nanti kalau kita lihat nih Pak ya, apa namanya, beberapa ulama menyebutkan bahwasanya amil itu bukan wilayah. Wilayah itu bukan menguasai harta, tapi amanah. Amanah berarti wajib menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Artinya apa? Seorang amil itu Pak bisa boleh menginvestasikan dana zakat, bisa tak boleh. Kalau yang berhak kok memberikan apa namanya mandat, yaudah nggak apa-apa Pak, investasikan saja. Kok amilnya ya udah oke, saya investasikan, itu sah-sah saja. Tetapi harus jelas ini uang siapa. Tidak hanya cuma satu orang miskin terus saya mewakili semua orang miskin. Oh berarti kepemilikannya tetap nggak jelas. Oke ya, berarti ini yang harus apa namanya difahami.